Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 52975301. Gulford mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang keemasan melonjak keluar seperti air pasang, langsung menyelimuti seluruh pintu masuk gunung. Aura suci dan agung memenuhi udara, seolah memurnikan segala kejahatan. Sepele. Dengus Dev dingin, sambil menghunus pedang penebas naganya. Persilangan cahaya pedang keemasan dan hitam bertemu dengan hantaman itu. Bang! Cahaya pedang keemasan bertabrakan dengan cahaya pedang keemasan dan hitam, memancarkan raungan yang memekakkan telinga. Mengejutkan, cahaya pedang keemasan yang tampaknya tak terhancurkan itu terkoyak oleh cahaya pedang Dev, akhirnya hancur berkeping-keping menjadi langit yang penuh bintik cahaya. Gulford mundur 3 langkah, ekspresi terkejut di wajahnya untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin ilmu pedangmu bisa menahan cahaya suciku? Karena cahaya sucimu abal-abal. Dev melangkah maju, aura pembunuh yang terpancar dari pedang penebas naga semakin kuat. Yang disebut niat pedang suci milikmu tak lebih dari kebencian yang terpendam dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dizalimi. Bagaimana itu bisa disebut suci? Wajah Gulford berubah drastis. Kau bicara omong kosong. Ia jelas tak menyangka Dev bisa mengetahui rahasia sekte cahaya suci. Kau sendiri tahu itu omong kosong atau tidak? Suara Dev seperti suara dari neraka. Harta karun yang kau rampas dari keluarga Hu saat itu seharusnya disembunyikan di ruang rahasia aula cahaya suci, kan? Kilauan tajam berkilat di mata Gulford. Sepertinya aku tak bisa mengampunimu. Ia meraung, dan cahaya keemasan kembali meletus, kali ini diwarnai aura hitam samar. Teknik pedang cahaya suci, bentuk ketiga, tombak penghakiman. Tombak-tombak emas yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari cahaya keemasan, ujungnya memancarkan cahaya dingin saat melesat ke arah Dev dan 2 orang lainnya. Silabus Mo dan Methu segera menyerang. Pedang Silabus Mo berubah menjadi aliran cahaya, berulang kali menghancurkan tombak-tombak yang datang. Methu mengangkat perisai kuning berkilauan cahaya rune, menangkis tombak-tombak itu. Namun, target utama Gulford jelas Dev, dan sebagian besar tombak diarahkan padanya. Mata Dev melotot, kekuatan spiritual dan energi jahatnya bergejolak hebat. Pedang penebas naga di tangannya berubah menjadi pusaran emas dan hitam. Formasi naga melonjak. Sesosok bayangan naga hitam, yang dijalin dari niat pedang dan energi jahat, meraung, langsung melahap semua tombak yang datang. Bayangan naga hitam itu terus menyerang Gulford tanpa kehilangan momentum. Wajah Gulford memucat. Ia tidak mengantisipasi kekuatan mengerikan Dev. Dengan tergesa-gesa, ia mengangkat pedang emasnya, mencoba menangkisnya. Puff! Bayangan naga hitam itu dengan mudah menghancurkan pertahanan pedang emas dan menghantam dada Gulford dengan keras. Gulford memuntahkan seteguk darah dan terhempas mundur, menghantam keras lengkungan batu giok putih di gerbang gunung, menghancurkannya seketika. Ia berjuang untuk berdiri, tetapi mendapati bahwa dantiannya telah terkikis oleh roh jahat, dan energi spiritualnya stagnan. Siapa kamu? Gulford menatap Dev, matanya dipenuhi ketakutan. Dev Kolektor, suara Dev dingin, ujung pedang penebas naganya mengarah langsung ke tenggorokan Gulford. Katakan padaku, di mana pemimpin sektemu? Gulford menggertakkan giginya, secercah tekad di matanya, mencari pemimpin sekte. Lewati aku dulu. Ia menepuk dadanya dengan keras, mengeluarkan aliran darah keemasan. Darah itu jatuh ke lantai, berubah menjadi formasi rune yang rumit. Pengorbanan cahaya suci. Saat Gulford meraung, formasi rune tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rantai emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi tersebut, melilit Dev. Rune suci berkilauan pada rantai-rantai ini, jelas merupakan semacam teknik terlarang. Kau mencari kematianmu sendiri. Mata Dev melotot, dan ia mengayunkan pedang penebas naganya. Cahaya pedang emas dan hitam yang terjalin menyerupai sabit malaikat maut, langsung memutuskan semua rantai emas. Cahaya pedang, dengan momentum yang tak berkurang, menebas lurus ke arah kepala Gulford. Wush! Sekilas keputusasaan melintas di mata Gulford. Ia membuka mulut, seolah hendak mengatakan sesuatu, tetapi hanya terdengar bunyi gedebuk pelan, dan kepalanya terpisah dari tubuhnya. Dengan kematian Gulford, keributan meletus dari gerbang gunung sekte cahaya suci. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berjubah putih bersih bergegas keluar, mengepung ketiganya. Lindungi sekte. Bunuh para bidah jahat itu. Para murid meraung marah, pedang perak mereka memancarkan cahaya keemasan, membentuk lautan pedang keemasan yang menyerbu ke arah ketiganya. Dev menatap murid-murid yang tertipu ini, ekspresi rumit terpancar di matanya, tetapi segera berubah menjadi dingin yang membekukan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati.
Dev meraung, dan pedang penebah naga meletus dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya keemasan dan hitam yang bersilangan membubung ke langit, bagaikan naga yang mengamuk, seketika mencabik lautan pedang keemasan. Pedang itu bersinar bak naga, aura pembunuhnya bagaikan penjara. Dev menebas dengan pedangnya, semburan cahaya keemasan dan energi hitam seketika merobek lautan pedang yang dipegang para murid Sekte Cahaya Suci. Puluhan murid di barisan depan hancur lebur oleh energi pedang bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Sobekan jubah putih bercampur dengan cahaya keemasan, menciptakan hujan darah yang aneh. Orang gila. Dia orang gila. Para murid yang selamat ketakutan melihat pemandangan berdarah ini, tangan mereka gemetar saat menggenggam pedang, tak berani bergerak maju. Dev tidak mengejar. Tatapannya melewati kerumunan, menatap ke arah Istana Cahaya Suci, istana termegah di dalam Sekte Cahaya Suci. Tuan Hu, Guru, saya serahkan tugas membersihkan para prajurit yang lain-lain kepada Anda. Aku akan menemui pemimpin mereka. Sebelum Dev menyelesaikan kata-katanya, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju Istana Cahaya Suci. Dev, hati-hati! Teriak Silabus Mo dan Methu bersamaan. Silabus Mo mengayunkan pedang panjangnya, gelombang energi pedang menyapu mundur para murid yang mencoba menghentikan Dev. Tuan Hu, mari kita selesaikan pertarungan ini dengan cepat lalu bantu Dev. Ah siap. Kilauan tajam melintas di mata Methu. Ia mengeluarkan beberapa jimat dan, sambil menggumamkan sesuatu, mengubahnya menjadi naga api, yang terbang menuju kerumunan. Untuk sesaat, api membumbung tinggi ke langit di depan gerbang Gunung Sekte Cahaya Suci, diiringi jeritan dan benturan senjata. Dev berlari kencang, para murid di sepanjang jalan tak mampu menghentikannya. Satu ayunan pedang penebas naga dapat menebas seluruh kelompok murid. Pertahanan cahaya suci yang disebut suci itu sia-sia di hadapan aura pembunuhnya. Tak lama kemudian, Dev tiba di Istana Cahaya Suci. Istana Cahaya Suci seluruhnya terbuat dari batu giok putih, atapnya dilapisi genteng emas, berkilau cemerlang di bawah sinar matahari. Dua patung malaikat besar berdiri di kedua sisi pintu masuk istana, pedang di tangan, ekspresi mereka agung, seolah menyimpan rahasia suci. Dev tidak mengetuk, melainkan langsung menendang. Bang! Pintu aula yang berat itu terhempas oleh tendangannya, membuat serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Di dalam aula, seorang pria tua berjubah ungu duduk di ujung meja. Rambut dan janggutnya putih, wajahnya ramah, dan ia memancarkan aura lembut namun kuat. Ia tak lain adalah Shigeru Wang, pemimpin Sekte Cahaya Suci dan seorang kultivator tingkat 8 di alam manusia abadi. Beberapa tetua yang gemetar berlutut di hadapan Shigeru Wang, jelas baru saja menerima berita itu. Melihat Dev menerobos masuk, Shigeru Wang perlahan mengangkat kepalanya. Tak ada sedikit pun keterkejutan di matanya, hanya ketenangan yang tak tergoyahkan. Akhirnya kau di sini. Suara Shigeru Wang lembut, namun mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Aku telah menunggu hari ini selama ratusan tahun. Dev mengerutkan kening. Tahukah kamu aku akan datang? Tentu saja, Shigeru Wang tersenyum. Keturunan keluarga Hu akan membalas dendam pada kami cepat atau lambat. Aku hanya tak menyangka akan ada seorang jenius muda sepertimu. Ia berdiri, jubah ungunya berkibar tertiup angin, dan cahaya keemasan di sekelilingnya semakin kuat. Roh jahatmu unik, bahkan mampu meredam cahaya suciku. Dan kau baru berada di alam dispersi negeri peri, namun kau telah mengalahkan seorang kultivator di alam manusia abadi tanpa perlawanan. Kalau tidak salah, kau pasti Dev Chen yang bersinar begitu cemerlang di kota suci pedang, kan? Mata Dev melotot. Kau tahu banyak. Bagaimana mungkin Sekte Cahaya Suciku tidak menyadari peristiwa yang terjadi di surga kelima? Senyum Shigeru Wang perlahan mendingin. Kau membunuh Evan Zhao di kota suci pedang dan memusnahkan lembah 10.000 racun. Peristiwa sebesar itu, mustahil untuk disembunyikan. Sayang sekali kau datang ke Sekte Cahaya Suciku. Oh! Dev mencibir. Kau pikir kau bisa menahanku? Kita akan tahu setelah kita mencobanya. Mata Shigeru Wang berkobar dengan semangat juang yang membara. Jika aku bisa memanfaatkan kekuatan naga suci dan aura jahatmu, mungkin aku bisa menembus ke tingkat ke-9 alam manusia abadi lalu mencapai alam dewa surgawi. Ia membanting meja di depannya, dan meja itu langsung hancur berkeping-keping. Dharma Cahaya Suci, 10.000 pedang kembali ke sekte. Dengan raungan Shigeru Wang, semua dekorasi di dalam Istana Cahaya Suci, termasuk dua patung malaikat, berubah menjadi pedang emas yang melayang di udara. Segerombolan pedang yang padat, setidaknya berjumlah puluhan ribu, menutupi langit. Setiap bilah pedang berkilau dengan rune suci, memancarkan aura tekanan yang mengerikan. Ini adalah domain pedang 10.000 orang suci, harta karun tertinggi Sekte Cahaya Suciku, kata Shigeru Wang dengan senyum kejam. Kepala keluarga Hu terbunuh oleh gerakan ini. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. 10.000 pedang.
Dengan perintah dari Shigeru Wang, puluhan ribu pedang emas berdengung bersamaan, melesat ke arah Dev seperti segerombolan lebah yang dipanggil. Hujan pedang emas menutupi langit, menyelimuti seluruh istana cahaya suci. Aura suci non-destruktif memenuhi udara. Mata Dev tampak serius. Ia bisa merasakan kekuatan suci yang dahsyat di dalam pedang-pedang emas ini, jauh lebih unggul daripada teknik pedang cahaya suci milik Gulford. Namun ia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, secercah kegembiraan melintas di matanya. Sekarang, Dev meraung, energi spiritual dan energi jahatnya bergejolak hebat saat pedang penebas naga meletus dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan ribu pedang emas berjatuhan bagai hujan deras. Rune suci pada pedang-pedang itu berdesis di udara, dan bahkan ruang pun beriak kemanapun mereka lewat. Shigeru Wang duduk tegak di balik hujan pedang, jubah ungunya berkibar, matanya dipenuhi seringai percaya diri. Domain pedang 10.000 orang suci ini adalah teknik terlarang yang diwariskan melalui sekte cahaya suci selama ribuan tahun. Teknik inilah yang pernah membunuh kepala keluarga klan Hu karena kelelahan. Ia tidak percaya seorang kultivator di alam dispersi negeri peri dapat menentang takdir. Namun Dev tersenyum saat hujan pedang mendekat. Senyum itu tidak menunjukkan rasa takut, hanya kegembiraan karena bertemu lawan yang sepadan. Ia melangkah maju tiba-tiba, esensi naga dan energi jahat di dalam dirinya melonjak bagai magma mendidih. Cahaya keemasan dan hitam pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak, membentuk pusaran yang berputar-putar di sekelilingnya. Lihat aku. Dengan teriakan pelan, energi pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari pusaran tersebut. Energi pedang ini tidak bergerak lurus, melainkan melilit dan terjalin seolah-olah memiliki kehidupan, menenun jaring hitam emas yang luas di udara. Gelombang pertama pedang emas bertabrakan dengan jaring dengan dentang yang keras. Rune-rune meledak dengan cahaya bagai kembang api, tetapi mereka terperangkap oleh jaring, tak dapat bergerak maju. Menarik. Shigeru Wang mengangkat sebelah alisnya, dan dengan sedikit gerakan ujung jarinya, hujan pedang di langit tiba-tiba berubah arah, menyatu pada satu titik bagai air pasang. Seketika, pedang itu mengembun menjadi pedang raksasa sepanjang puluhan kaki, bilahnya memancarkan cahaya keemasan cair, seolah membelah langit dan bumi menjadi dua. Penghakiman cahaya suci. Pedang raksasa itu menebas dengan kekuatan dewa yang luar biasa, merobek udara menjadi dua, menciptakan ruang hampa yang tampak. Ubin lantai giok putih di bawah kaki Dev langsung retak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh istana cahaya suci bergetar hebat di bawah tekanan ini. Dev menarik napas dalam-dalam dan menancapkan pedang penebas naga ke lantai. Seketika, aura emas gelap, yang dipandu oleh bilah pedang, menyerbu dengan dahsyat ke dalam bumi. Puluhan gelombang berbentuk naga tiba-tiba muncul dari lantai aula, menderu ke atas dan terjalin di udara membentuk naga hitam bercakar 5 yang ganas. Kekuatan naga, tekan. Naga hitam itu mengangkat kepalanya dan meraung, suaranya mengguncang ubin kaca di atap istana. Ia mengibaskan ekornya yang panjang dan menghantamkan tubuhnya ke pedang raksasa emas. Boom! Dua kekuatan yang sangat berbeda bertabrakan di dalam aula, kekuatan suci emas dan kekuatan naga emas gelap berbenturan hebat, membentuk badai energi yang terlihat. Di pusat badai, ruangan menjadi melengkung dan terdistorsi. Para tetua sekte cahaya suci, yang tak mampu menghindar, tersapu oleh akibatnya, langsung muntah darah dan terpental mundur, menabrak pilar-pilar aula dan tak sadarkan diri. Matthew dan Silabus mau menyaksikan dengan gentar dari luar istana. Mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang dihasilkan oleh setiap tabrakan, cukup untuk dengan mudah melenyapkan seorang kultivator alam manusia abadi tahap awal. Namun Dev, dengan kultivasi alam dispersi negeri peri tingkat 9, mampu menahan kekuatan penuh seorang kultivator alam manusia abadi tingkat 8. Anak itu, monster. Matthew dan Silabus Mo telah menangani para antek dan bergegas masuk. Melihat ini, Matthew bergumam, jimat di tangannya sudah berubah bentuk. Wajah Silabus Mo juga serius, Shigeru Wang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia sedang menguji Dev. Sebelum dia selesai berbicara, suara renyah tiba-tiba terdengar dari dalam aula. Di tengah badai energi, retakan muncul pada pedang raksasa emas itu, dan tubuh naga hitam itu perlahan memudar. Dev tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, wajahnya sepucat kertas. Induksi paksa kekuatan naga telah membebani meridiannya, dan energi spiritualnya kini agak kacau. Shigeru Wang juga menderita. Lubang hitam telah terkikis oleh roh jahat di ujung jubah ungunya, dan sedikit darah mengalir di sudut mulutnya. Meskipun ia unggul dalam serangan sebelumnya, kekuatan naga Dev masih mengguncang darahnya. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena telah mencapai ini di alam dispersi negeri peri. Shigeru Wang menyeka darah dari mulutnya, matanya membara dengan semangat juang. Tapi permainan sudah berakhir.
Ia membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sangat kental, mengalir seperti emas cair. Pecahan-pecahan pedang emas yang berserakan itu tampaknya dipanggil, mengembun kembali menjadi pedang-pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pedang-pedang ini tidak lagi menyerang, melainkan berputar-putar di sekelilingnya, perlahan membentuk zirah emas yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Zirah itu diselimuti rune yang rumit, dan 6 pasang sayap bercahaya membentang dari punggungnya. Setiap sayap tampak terbuat dari kristal paling murni, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Shigeru Wang bagaikan malaikat perang suci legendaris, memancarkan aura kuat yang membuat seluruh sekte cahaya suci gemetar ketakutan. Tubuh suci, turun. Shigeru Wang melangkah maju, langsung melintasi jarak puluhan kaki, muncul di hadapan Dev. Ia mengepalkan tinjunya, tinju emasnya diselimuti cahaya suci yang membakar segalanya, dan menghantamkannya ke arah Dev. Pukulan itu tampak lambat, tetapi menghalangi semua jalur pelarian Dev. Bahkan sebelum pukulan itu mencapainya, kulit Dev sudah terbakar rasa sakit yang menyengat. Pupil mata Dev mengerut, dan ia dengan paksa menekan darah dan ki yang mengalir deras di dalam dirinya. Ia menggenggam pedang penebas naga di dadanya, sekaligus memusatkan energi jahatnya ke dalam perisai. Bang! Tinju, pedang, dan perisai itu bertabrakan, mengeluarkan suara menggema seperti lonceng. Dev merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa, lengannya langsung mati rasa, dan pedang penebas naga hampir terlepas dari tangannya. Kakinya menggali parit yang dalam di lantai, dan ia baru bisa berdiri setelah menabrak pilar istana yang runtuh. Rasa manis mengalir di tenggorokannya, dan seteguk darah kembali menyembur keluar. Shigeru Wang memanfaatkan kesempatan ini, 6 pasang sayapnya yang bercahaya mengepak saat ia melesat menembus istana bagaikan hantu, setiap kemunculannya disertai hujan serangan yang deras. Tinju emas, sayap yang mengiris, sinar cahaya suci terpancar dari jari-jarinya. Ia melepaskan kecepatan dan kekuatan alam manusia abadi tingkat 8 hingga batasnya, membuat Dev tak berdaya. Dev terhuyung-huyung di bawah serangan gencar yang tak henti-hentinya, luka-lukanya semakin parah. Cahaya suci keemasan bagaikan belatung di tulang tarsalnya, membakar dagingnya dimanapun ia menyentuhnya. Jika bukan karena kekuatan penekan roh jahat, ia pasti sudah pingsan sejak lama. Namun, cahaya di matanya semakin tajam. Meskipun serangan Shigeru Wang dahsyat, serangan itu juga memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja kekuatan suci, dan serangan balik pedang penebas naganya menjadi semakin tepat. Swiss. Dev menyadari kelemahan dalam serangan Shigeru Wang. Seperti ular berbisa yang keluar dari liangnya, pedang penebas naga menebas celah di baju zirah emasnya, mengirimkan seberkas roh jahat menembus luka dan masuk ke tubuh Shigeru Wang. Shigeru Wang mengerang, auranya langsung tak teratur, dan cahaya keemasan di tubuhnya sedikit meredup. Mencari kematian. Shigeru Wang terkejut dan murka. Ia tak pernah membayangkan tubuh sucinya akan terkikis oleh roh jahat. Ia menghantamkan telapak tangannya ke dada Dev, membuatnya terpental. Ia secara bersamaan menyalurkan energi spiritualnya untuk mengusir roh jahat di dalam dirinya, ekspresinya semakin muram. Kedua pria itu kembali menjauh, keduanya terengah-engah. Lengan kiri Dev terpelintir, jelas patah. Kemejanya berlumuran darah merah, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Kondisi Shigeru Wang sedikit lebih baik, tetapi baju zirahnya masih memiliki beberapa bekas pedang, dan sayap ringan di punggungnya juga rusak. Auranya terasa jauh lebih tidak stabil daripada sebelumnya. Di luar istana cahaya suci, semua murid sekte cahaya suci tercengang. Master sekte, yang mereka anggap dewa, telah diturunkan ke kondisi ini oleh seorang kultivator dari alam dispersi negeri peri. Methu sangat cemas, siap untuk menyerbu, tetapi Silabus mau menahannya dengan kuat, jangan impulsif. Masuk sekarang hanya akan menghalangi Dev. Tapi jika ini terus berlanjut, Dev akan kelelahan sampai mati. Kata Methu cemas. Silabus mau tetap diam, tatapannya tertuju pada sosok di dalam istana. Secercah tekad melintas di matanya. Jika Dev benar-benar tidak bisa bertahan, ia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mengamankan secercah harapan bagi Dev. Di dalam istana, Shigeru Wang merasakan energi spiritual yang kacau di dalam tubuhnya, serta energi jahat yang menggerogoti meridiannya. Untuk pertama kalinya, secercah ketakutan muncul di matanya. Ia menatap Dev dan tiba-tiba menyeringai. Luar biasa. Sangat bagus. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu lawan yang begitu mengesankan. Sebagai imbalannya, aku akan menunjukkan kekuatan sejatiku. Begitu ia selesai berbicara, aura Shigeru Wang mulai melonjak liar. Cahaya keemasan yang tadinya redup bersinar kembali, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Rune di 6 pasang sayapnya tampak hidup, berputar dengan liar. Ruang di sekitarnya beriak, dan tekanan yang jauh lebih mengerikan menyebar, energi spiritual dari seluruh dataran cahaya suci berkumpul ke arahnya. Dia akan menerobos.
Wajah silabus mau berubah drastis, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Shigeru Wang, yang telah bertahan di puncak peringkat ke-8 alam manusia abadi selama beberapa dekade, ternyata telah mencapai ambang peringkat ke-9 dalam pertempuran sengit dengan Dev. Pupil mata Dev mengerut. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dalam diri Shigeru Wang tumbuh secara eksponensial, kekuatan dewa menjadi lebih murni dan lebih mengerikan. Dia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, menyalurkan semua energi spiritual dan energi jahatnya yang tersisa ke dalam pedang penebas naga, bersiap menghadapi badai yang akan datang. Om! Cahaya keemasan yang terpancar dari Shigeru Wang mencapai puncaknya, dan 6 pasang sayap di belakangnya terbentang sepenuhnya, menutupi sebagian besar istana cahaya suci. Ia perlahan membuka matanya, tatapannya tanpa emosi manusia, hanya keagungan yang dingin. Tingkat ke-9 alam manusia abadi. Akhirnya, merasakan kekuatan yang melonjak di dalam dirinya, Shigeru Wang meraung keras. Dev, kau dapat beristirahat dengan tenang karena telah menyaksikan terobosanku. Ia melangkah maju, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Hati Dev dipenuhi dengan tanda-tanda peringatan, dan tanpa sadar ia memegang pedang penebas naga di punggungnya. Bersambung.